Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, bersama saya Rukyardi yang insya Allah akan menemani sahabat keluarga muslim selama 30 menit ke depan. Nanti akan ada 3 pertanyaan yang sudah kita siapkan dari para penanya kita, dan insya Allah akan ditemani dan dijawab oleh para narasumber kita yang sudah sangat fakih dalam keilmuannya insya Allah. Ya, kita sudah berada di episode 10 ya. Ya, tidak terasa sudah 10 episode kita. Semoga di episode-episode sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita coba untuk jawab bisa menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita dalam ilmu agama ya. Dan sahabat keluarga muslim, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Dan yang lagi kurang sehat, kurang fit, semoga diberikan kesembuhan sesegera mungkin. Amin ya Allah. Ya, kita ke pertanyaan pertama ya. Namun sebelum ke pertanyaan pertama, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara untuk menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat. Dan apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya di program Halo Ustadz, boleh tanyakan lewat WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan hubungi Ustadz Muslim ya untuk yang pertama ini. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya lagi depresi berat, stres. Bahkan saya hampir coba bunuh diri karena merasa ini udah terlalu berat bagi saya. Mohon tips agar pikiran saya lebih jernih dan bisa mengurangi depresi dan stres saya ini Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Bagi orang-orang yang stres, yang punya problem, yakinlah bahwasanya ketika kita memiliki problem, menunjukkan kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ketika sejarah, bagaimana ketika turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan idza jaa nasrullah. Ayat yang pendek ini ketika turun, kemudian para sahabat senang. Kenapa? Karena kata Allah telah datang pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sebagian sahabat mengatakan tidak. Ini bukan satu berita gembira. Kenapa? Karena kalau sudah datang kemenangan Islam, menunjukkan tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau sudah tenang, nyaman, sudah menang, maka Islam itu sudah selesai. Tugas Rasulullah akan selesai dan Rasulullah akan dicabut nyawanya. Itu kata para sahabat. Jadi bagi kita yang bermasalah, punya masalah, itu bagian dari hidup. Menunjukkan tugas kita di dunia ini belum selesai. Bagi orang yang sudah tenang, mapan, tidak ada lagi permasalahan, akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dicamkan. Jadi permasalahan adalah bagian dari hidup. Bukan berarti kita mencari masalah, bukan. Para ulama ketika dia tidak sakit, maka senantiasa dia beristighfar kepada Allah. Mengatakan, ya Allah, sudahkah kamu meninggalkan aku? Karena tidak dicoba lagi. Tidak diberikan ujian kepada mereka. Kenapa faktornya? Karena kata Rasulullah itu, idza ahabbal qauma ibtalah. Jika Allah itu suka, dia akan berikan masalah, berikan cobaan. Jadi bukti kecintaan Allah itu adalah cobaan. Jadi bagi kita yang bermasalah di keluarga, keuangan, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ternyata tidak terpenuhi. Jangan frustasi. Jangan putus asa. Karena faktor kecintaan Allah, tandanya adalah memberikan problem. Adalah memberikan masalah.
Maka kata Allah, la tahzan. Jangan risau. Jangan sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu bukti kecintaan, ikhwan, akhwat yang punya masalah. Ada dikatakan ada bingkainya, casingnya nikmat. Fir'aun contoh. Dia mendapatkan kemegahan dunia. Harta dia miliki. Jabatan dia miliki. Dia memiliki jabatan tertinggi menjadi raja. Kalau Fir'aun mengatakan kepada rakyatnya bunuh 1000 orang, maka dibunuh. Siapa yang akan menghukum Fir'aun? Gak ada. Ketika Fir'aun ingin makan sesuatu yang ingin diinginkannya, maka seluruh rakyatnya mendatangkannya. Dia memiliki harta. Dia memiliki jabatan. Apa yang tidak dimiliki Fir'aun? Qarun, Haman, dikatakan orang-orang yang terlaknat. Mereka mendapatkan nikmat dari kacamata dunia. Ada casingnya nikmat. Akan tetapi intinya dalamnya azab. Ada orang yang beriman kepada Allah, disempitkan rezekinya. Banyak problem kehidupannya. Semuanya problem menumpuk di kepalanya. Akan tetapi yakinlah setiap orang yang beriman, setiap cobaan itu casingnya azab, dalamnya dikatakan nikmat. Jadi ketika berbicara tentang satu cobaan, maka yakinlah itu dari Allah. Agar apa? Agar kita naik kepada kasta. Kepada tingkat yang lebih tinggi. Dikatakan tidak ada secara logika. Orang yang melakukan ujian tes itu adalah untuk naik kelas. Agar dia naik kelas. Yang biasanya kelas 1 setelah melakukan ujian agar naik ke kelas 2. Yang kelas 2 melakukan ujian untuk naik ke kelas 3. Setiap orang yang punya masalah, ketika bisa menyelesaikannya, dia akan naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah setiap permasalahan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika para malaikat berkumpul. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mana fulan? Dan malaikat juga, ya Allah, malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, mana fulan? Kenapa sekarang tidak datang kepadamu, bersimpuh meminta kepadamu? Maka kemudian Allah berikan cobaan kepada mereka dan menangis. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya adalah, kenapa memberikan cobaan? Dan itu aku sengaja, kata Allah, agar aku mendengar tangisan, jeritan, suara mereka, agar mereka berdoa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian cobaan itu disengaja dari Allah agar Allah mendengar jeritan, tangisan, suara kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Muslim ya yang sudah menjelaskan kepada kita, pada teman kita ini yang sepertinya memang lagi banyak sekali masalah ya. Depresi, stres. Ini hal-hal yang memang kalau bisa kita dukung ya teman-teman ya. Apabila ada teman kita yang sedang stres, sedang depresi, jangan kita tambah beban dia. Karena kita nggak tahu ya setiap masalah individu seseorang itu seperti apa. Ya, jangan sembarangan kita berkata-kata yang mungkin malah membuat dia semakin stres. Untuk sahabat kita yang bertanya ini semoga segera dimudahkan masalahnya ya, segera cepat selesai. Dan kalau boleh saya kasih tips ya, ini coba perbanyak zikir ya, baca Al-Quran, sholat sunnah. Intinya coba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan ibadah ringan aja. Ambil wudhu, baca Quran, zikir, sholat sunnah, yang intinya membuat hati kita lebih tentram. Insya Allah ada jawaban dari masalah-masalah kita tersebut ya. Ya, sahabat Korek Muslim, terima kasih ya untuk Ustadz Muslim kita ucapkan yang sudah menjawab pertanyaan kita tadi, pertanyaan dari teman kita tadi. Nanti kita akan lanjut di pertanyaan kedua namun setelah jeda berikut ini. Bagaimana caranya berhenti candu dari game? Saya melihat teman saya itu udah parah kali.
Iya, sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Kita kembali di segmen yang kedua ya. Nanti ada pertanyaan yang kedua, kita akan hubungi Ustadz Rosyid. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kembali kepada sahabat keluarga muslim semua untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya di program Halo Ustadz, boleh tanyakan aja di nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Tadi kita sudah dengarkan ya di pertanyaan yang pertama tentang ada sahabat kita yang sedang mengalami stres, depresi ya. Ya semoga kita ataupun yang sedang mengalami masalah dan apabila nanti kita menghadapi masalah, semoga insya Allah kita bisa menyelesaikannya dan tidak sampai mau bunuh diri ya teman-teman ya. Karena memang apapun masalahnya insya Allah pasti ada jalan keluarnya ya. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan ya insya Allah. Ya, kita akan ke pertanyaan yang kedua. Kita akan coba hubungi Ustaz Rosyid. Ya, halo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Bagaimana caranya berhenti candu dari game? Saya melihat teman saya itu udah parah kali. Rasa-rasanya kalau melihat dia, itu pasti selalu dengan gadgetnya. Bahkan kalau disuruh ibadah, itu ibadahnya jadi ngebut secepat kilat agar bisa melanjutkan gamenya itu tadi. Mohon nasihatnya Ustadz. Siapa tahu teman saya atau teman-teman yang lain nonton. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, kita katakan ya, kita bersyukur ya dengan kemajuan teknologi pada hari ini. Kemajuan teknologi pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah ya. Kita tahu bahwa dengan kemajuan teknologi ini banyak mempermudah pekerjaan kita, banyak mempermudah aktivitas kita termasuk dakwah. Ya alhamdulillah dengan kemajuan teknologi Salam TV bisa hadir dan juga acara-acara yang ada di televisi, ya di radio di mana ini apalagi di media sosial ini bisa dilakukan dengan baik, ya. Itu satu hal kita bersyukur dengan teknologi. Tapi memang teknologi ini ibarat kata orang adalah ibarat pisau bermata dua gitu. Artinya ketika kita tidak pintar, ya, ketika kita tidak cerdas menggunakannya, maka justru teknologi ini akan membawa kepada kemudaratan, akan membahayakan kita, ya. Tapi ketika kita cerdas untuk melakukannya, kita bisa berinteraksi dengan baik dengan teknologi, maka ini akan semakin membantu kita dan mempermudah kita dalam segala aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah umpamanya. Ini kan dakwah ini ibadah, ya. Mungkin juga kita bisa menggunakannya untuk ta'lim dan lain sebagainya gitu kan. Itu adalah sarana-sarana kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal. Yang kedua, ketika teman kita terpengaruh dengan gadgetnya sehingga dengan gamenya sehingga dia malas untuk sholat. Bahkan ketika sholat pun sholatnya itu cepat sekali seperti kilat. Ya, tidak ada tumakninah. Maka sholat seperti ini batal, tidak sah. Kenapa? Karena tumakninah itu salah satu rukun dalam sholat. Rukun itu. Tumakninah itu rukun. Jadi tumakninah itu artinya benar-benar tenang, ya, tenang dia dalam setiap gerakan rukun yang dilakukan. Seperti sujud. Dia tenang dulu di sujud itu. Minimal dia menyelesaikan zikir-zikir yang ada dalam sujud. Jangan begitu kena keningnya di tempat sujud langsung diangkat lagi. Ini nggak sah. Ini nggak sah sholat yang seperti ini. Sholat patok ayam. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sholli irji fa inna kalam tusalli. Irji fa inna kalam tusalli, kata Nabi. Ya, sholat, kembalilah engkau. Engkau belum sholat. Kenapa? Karena ternyata seorang sahabat ini dia sholatnya seperti sholat patok ayam. Ini nggak sah sholatnya. Nah, kemudian tadi terpengaruh dengan gadget ini kan berbahaya dia. Ini berarti orang yang tidak cerdas menggunakan gadgetnya. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya ini menyita waktunya yang banyak, ya, menyita perhatiannya, yang akhirnya ibadah pun terkorbankan jadinya. Selama dia begitu, maka selama itu sholatnya nggak sah dengan cara yang seperti tadi itu, yaitu sholatnya seperti cepat, kilat, patok ayam itu, ya, maka sholatnya itu tidak sah. Kalau sholat tidak sah, bagaimana? Ya tidak berterima dong, karena tidak sah dia kan, karena tidak ada rukun tumakninahnya tidak dijalankan. Begitu. Oleh karena itu kita himbau bagi para ikhwan, para teman-teman, ya, khususnya kaum milenial ini,
yang masih mabuk mabuk gadget gitu. Tinggalkan, ya. Ini kita yang menjadi ininya kan, kita yang navigatornya kan kita gitu. Kita yang mempengaruhi gadget kita ini, bukan gadget kita yang mempengaruhi kita. Maka lihat kata Nabi SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Celakalah hamba dirham dan hamba dinar. Ini mungkin bisa juga ta'isa abdul jawal gitu kan. Celakalah hamba gadget gitu. Kenapa? Karena dengan gadgetnya ini menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Mungkin juga akhirnya aktivitas lain ditinggalkan. Sholat saja seperti itu kok. Ya, dengan cepat kilat seperti itu ya akhirnya tidak sah. Dan kita tahu sholat itu adalah ta'at, induknya ketaatan setelah syahadatain ini. Kalau orang yang sholatnya bagus, maka yang lain insya Allah ta'ala dia pun akan bagus. Oleh karena itu kita sampaikan ya, khususnya kepada penanya tadi, mudah-mudahan teman Anda ini bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sehingga dapat menggunakan gadgetnya itu pada hal-hal yang positif dan tidak menghalangi dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Rosyid ya atas penjelasannya. Sahabat keluarga muslim, gadget memang sekarang menjadi teman terbaik sepertinya ya buat kita. Karena yang paling dekat, yang paling sering kita sentuh dalam genggaman dan kemana-mana kita bawa. Tapi kalau memang sudah menjadi candu ya, atau menjadi menjadi pedoman hidup kayaknya nih. Ya, candu akan game. Ini sudah berbahaya sepertinya. Sampai ibadah pun udah gak serius lagi. Lebih mentingin, bahkan dalam sholatnya mungkin udah mikirin gamenya. Ya, kalau bisa ini, mungkin harus rehabilitasi kali. Ya ini hal-hal seperti ini dikurangin lah. Jangan sampai kita itu jadi maniak game gitu ya. Jadi lupa kewajiban kita. Nah kalau zaman sekarang itu kayaknya yang paling menimpa itu di kalangan pelajar ya. Apalagi pandemi, daring, kebanyakan game online di rumah. Jadi belajarnya pun gak semangat. Fokusnya game, sekolah bolos. Ini menjadi perhatian yang memang harus kita lebih fokus lagi ya terhadap anak-anak didik kita. Para bapak ibu yang memiliki anak ini harus lebih diperhatikan lagi. Kalau kita memfasilitasi sesuatu harus kita pantau juga apa yang dikerjakannya. Ya. Semoga menjawab ya sahabat yang bertanya. Terima kasih kepada Ustadz Rosyid yang sudah memberikan penjelasan kepada kita. Ya sahabat keluarga muslim, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga bersama Ustadz Zulham. Namun setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Adakah batasan kita dalam pergaulan? Saya bertanya hal ini karena teman-teman saya itu rasanya sangat dekat sekali antara laki-laki dan perempuan. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Kita masuk di segmen yang ketiga, segmen yang terakhir ya, di pertanyaan ketiga di episode 10 ini. Namun sebelum kita bacakan pertanyaannya dan kita telepon Ustadz Zulham, kembali lagi saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya di program ini, terkait hal-hal yang memang harus diketahui jawabannya dari sudut pandang agama, boleh tanyakan langsung di nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan ke pertanyaan yang ketiga ya, kita akan coba hubungi Ustadz Zulham. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, adakah batasan kita dalam pergaulan? Saya bertanya hal ini karena teman-teman saya itu rasanya sangat dekat sekali antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sering main ke rumah masing-masing. Namun orang tua mereka bilang gak apa-apa, namanya juga teman. Mohon pencerahannya Ustadz, biar saya dan teman-teman saya tahu. Terima kasih. Tafadhol Ustadz. Pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati perbuatan zina.
Bukan hanya zina saja, tapi mendekatinya saja kita dilarang. Karena mendekati perbuatan-perbuatan zina tersebut, ya, di antara cara ataupun wasilah jatuh kepada dosa besar ini, itu perbuatan zina itu sendiri. Maka Allah melarang kita mendekati perbuatan-perbuatan zina. Nah, ketika agama kita menjelaskan tentang masalah zina, kemudian juga wasilah-wasilahnya ataupun hal-hal yang bisa menjatuhkan orang kepada perbuatan zina, maka ini semuanya Allah larang dan Allah haramkan. Termasuk juga ya tentang masalah pergaulan. Kita harus melihat batas-batas pergaulan kita yang lawan jenis ini. Jangan sembarangan. Maka bagaimana cara batasan-batasan itu harus kita pahami. Sehingga kalau kita mengamalkannya, tak jatuh kita kepada perbuatan zina. Ini harus kita pahami. Pertama jelas sekali ya, yang perlu dipahami adalah ketika kita bergaul dengan lawan jenis, yang perlu sangat dijaga adalah pandangan mata kita. Pandangan mata kita. Dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Karena pandangan inilah yang paling berbahaya dan merupakan panah-panah setan. Itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mata harus kita pandang. Jangan terlalu melihat yang bukan mahram kita, apalagi sampai bertatap-tatapan yang bersama-sama sehingga ya tumbuh rasa cinta dan naudzubillah jatuh kepada perbuatan Allah haramkan. Ini yang pertama. Yang kedua juga ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ataupun Nabi Muhammad tentang batasan-batasan pergaulan lawan jenis kita, yaitu jangan ikhtilat. Jangan ikhtilat. Ikhtilat itu adalah bercampur baurnya laki-laki dengan perempuan. Bercampur baurnya laki-laki dengan perempuan. Berkumpul dalam satu tempat atau satu majelis, mereka berkumpul, bercanda, ataupun mereka saling berpegangan, bersentuhan, ya saling ketawa, ngobrol akrab dan semisalnya. Ini yang dikhawatirkan. Ya, Nabi melarang laki-laki masuk ke majelis wanita ataupun sebaliknya. Karena hal demikian bisa menjatuhkan seorang muslim kepada perbuatan yang Allah haramkan. Jadi hindari yang namanya ikhtilat, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu majelis ataupun satu tempat. Berbeda kalau seandainya satu tempat tapi diberi pembatas, ya, karena untuk tujuan belajar ilmu agama atau tujuan rapat dan semisalnya. Atau di tempat umum tapi memiliki jarak, atau di tempat terbuka, ya memiliki jarak, tempat terbuka, dan hanya sekedar untuk kebutuhan, itu nggak masalah, ya. Tapi kalau kumpul-kumpul, ngopi sama, makan sama, ngobrol sama, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga juga ya kita harus batasan kita sesama lawan jenis kita adalah jangan bersentuhan. Jangan bersentuhan dengan yang bukan mahram kita. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan orang itu kepala ditusuk dengan besi panas, dengan besi lebih baik dibandingkan kalau seandainya menyentuh wanita yang bukan halal baginya. Menunjukkan bahwa tidak boleh sembarangan kita menyentuh yang bukan mahram kita. Termasuk perbuatan yang Allah haramkan. Sampai-sampai Nabi mengibaratkan ya kepala kita ditusuk dengan besi masih lebih ringan dosanya atau masih lebih tidak terlalu ya parah ya dibandingkan kalau kita menyentuh yang bukan mahram kita. Ini diantara mungkin batasan-batasan yang perlu kita perhatikan dalam berteman ya. Jaga jarak kita ya, jangan begitu mudah kita saling memandang atau berdua-duaan, berikhtilat juga, bercampur baur ataupun dengan cara bersentuhan, senggol-senggolan, tolak-tolakan. Ini semuanya diantara yang dilarang dalam agama kita dan harus kita jauhi, dan kita akan mendapatkan pahala kalau menjauhinya dan juga terhindar daripada perbuatan dosa yaitu perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Zulham ya atas penjelasannya. Terkait pergaulan ya teman-teman ya. Ini sesuatu yang sepertinya sudah biasa kita lihat. Mana laki-laki dan perempuan, apalagi ya kalangan pelajar ya, boncengan, segala macam. Ini tentu pasti didikan dari orang tua kita ya. Semoga nanti ke depannya apabila kita yang menjadi orang tua, kita bisa memantau lagi bagaimana anak-anak kita pergaulannya terhadap lawan jenis. Tidak hanya di kalangan pelajar sih. Kita di lingkungan kerja juga ada beberapa tempat yang memang satu kerjaan. Satu lingkungan dengan digabung antara laki-laki dan perempuan. Nah ini juga kadang juga terjadi hal-hal yang memang melewati batasan dari pergaulan. Canda tawa, saling sentuh-sentuh, gelitik-gelitik dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya gak boleh teman-teman ya. Karena ya pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu ada batasannya. Dan jangan sampai kita melewati batasan tersebut. Semoga
teman kita yang bertanya ini bisa tercerahkan ya jawaban dari Ustaz Zulham tadi, dan kita selaku yang hidup di lingkungan yang memang ada laki-laki dan perempuan bisa saling menjaga batasan masing-masing ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zulham dan sahabat keluarga muslim. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu ya. Namun sebelum kita akhiri, saya sekali lagi ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya di program Halo Ustadz, boleh kirimkan lewat chat, telepon, video ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546. Akhirnya saya Ruciardi bersama seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.